Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalam tasliman katsira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan, mencurahkan, melimpahkan nikmat pada para hambanya, dan senantiasa Allah bersifat Ar-Rahman. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan sebuah makalah yang saya tulis, dan ini adalah sebuah tugas yang diberikan oleh dosen saya di mata kuliah Fisiologi Belajar yang berjudul Masalah Kesulitan Belajar. Bahwa dikatakan sesungguhnya masa kanak-kanak merupakan fase yang paling subur, paling panjang, dan paling dominan bagi seorang murabi pendidik untuk menanamkan norma-norma yang mapan dan arahan yang bersih ke dalam jiwa dan sepak terjang anak-anak didiknya. Berbagai kesempatan terbuka lebar untuk sang murabi dan semua potensi tersedia secara berlimpah dalam fase ini dengan adanya fitrah yang bersih, masa kanak-kanak yang masih lugu, kepolosan yang begitu jernih, kelembutan dan kelenturan jasmaninya, kalbu yang masih belum tercemari, dan jiwa yang masih belum terkontaminasi. Dikatakan di mukadimah tadi di dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di sini dikatakan Ali ibnu Abu Thalib telah mengatakan sehubungan dengan tafsir ayat ini bahwa cara untuk sampai ke arah itu adalah dengan mendidik dan mengajari mereka. Dengan demikian berarti tugas mengajar, mendidik dan memberikan tuntunan sama artinya dengan upaya untuk meraih surga. Sebaliknya menelantarkan hal tersebut berarti sama dengan menjerumuskan diri ke dalam neraka. Jadi kita tidak boleh melalaikan tugas ini. Terlebih lagi Nabi Muhammad SAW bersabda, akrimu abna'akum wa ahsinu adzabahum. Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik. Dalam hadis yang lain disebutkan, man nahala walidun waladzahu afdalu min adzabi hasyan. Tiada suatu pemberian pun yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Maka di sini penting kita mempelajari bagaimana, apa langkah-langkah ketika kita melihat anak-anak berada di dalam kesulitan di dalam belajar. Dirikan bahwa dikatakan
Aktivitas belajar bagi setiap individu tidak selamanya dapat berlangsung secara wajar. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak, kadang-kadang dapat cepat menangkap apa yang dipelajari, kadang-kadang terasa amat sulit. Dan hal semangat, terkadang semangatnya tinggi, tetapi terkadang juga sulit untuk mengadakan konsentrasi. Maka dikatakan bahwa setiap individu memang tidak ada yang sama. Perbedaan individual ini pula yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar di kalangan anak didik. Dalam keadaan di mana anak didik siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, itulah yang disebut dengan kesulitan belajar. Kemudian, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar harus kita ketahui bahwa faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu berikut ini. Yang pertama, faktor intern, faktor di dalam diri manusia itu sendiri, faktor di dalam anak didik itu sendiri, yang meliputi faktor psikologi dan faktor psikologi. Yang keduanya, faktor ekstern, faktor dari luar manusia, yang meliputi faktor-faktor non-sosial dan faktor-faktor sosial. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor intern, sebab yang bersifat fisik. Contoh, karena sakit. Seorang yang sakit akan mengalami kelelahan fisik sehingga saraf sensoris dan motorisnya lemah. Akibatnya, rangsangan yang diterima melalui inderanya tidak dapat diteruskan ke dalam otak. Kemudian, yang keduanya, karena kurang sehat. Anak yang kurang sehat dapat mengalami kesulitan belajar sebab ia mudah capek, mengantuk, pusing, daya konsentrasinya hilang, kurang semangat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiganya, kesulitan belajar itu bisa disebabkan karena apa? Karena cacat tubuh. Cacat tubuh ini bedakan atas cacat tubuh yang ringan seperti kurang pendengaran, kurang penglihatan, gangguan psikomotor, dan cacat tubuh yang serius seperti buta, tuli, bisu, hilang tangannya dan kakinya. Itu bisa menyebabkan anak kesulitan di dalam belajar. Kemudian dikatakan juga bahwa sebab-sebab kesulitan belajar ini karena rohani, ketenangan dengan baik. Jika hal-hal di atas ada pada diri anak kita, maka belajar sulit dapat masuk. Apabila dirinci, faktor rohani itu meliputi antara lain berikut ini adalah intelijensi. Anak-anak yang IQ-nya di bawah. Yang kemudian dikarenakan bakat. Bakat adalah potensi, kecakapan dasar yang dibawa oleh sejak lahir. Setiap individu mempunyai bakat yang berbeda-beda. Seorang yang mempunyai bakat, mungkin ia akan bisa seorang anak yang punya bakat di bidang musik, mungkin di bidang lain dia akan ketinggalan. Seorang berbakat di bidang teknik, tapi di bidang olahraga mungkin ia lemah. Seperti itu. Yang ketiganya, minat. Tidak ada minat seorang anak terhadap sesuatu pelajaran yang akan menimbulkan suatu kesulitan belajar. Yang keempatnya, motivasi. Seorang anak yang kita mempunyai motivasi, tidak didorong oleh motivasi orang tuanya, berfungsi menimbulkan, mengarahkan. Motivasi tersebut dapat menentukan baik tidaknya dalam mencapai suatu tujuan, sehingga semakin besar motivasinya akan semakin besar pula kesuksesan belajar. Kelimanya, faktor kesehatan mental. Dalam belajar tidak hanya menyangkut segi intelek, tapi juga menyangkut segi kesehatan mental, emosional, dan sebagainya. Yang keenamnya, tipe khusus pelajar. Kita mengenal tipe belajar seorang anak. Ada tipe visual, motoris, dan campuran. Seorang yang bertipe visual akan cepat mempelajari bahan-bahan yang disajikan secara tertulis. Kemudian anak yang bertipe auditif mudah mempelajari bahan yang disajikan dalam bentuk suara atau ceramah. Kemudian yang ketiganya, individu yang
bertipe motorik dan mempelajari bahan yang berupa tulisan-tulisan, gerakan-gerakan, dan sulit mempelajari bahan yang berupa suara atau penglihatan. Mungkin hal-hal yang itu yang harus kita ketahui ketika kita ingin menjadi seorang pendidik. Yang keduanya, faktor orang tua, faktor keluarga. Keluarga merupakan pusat pendidikan yang utama dan pertama, tetapi dapat juga sebagai faktor penyebab kesulitan belajar. Yang termaksud faktor ini adalah antara sebagai berikut. Di dalam cara mendidik anak, orang tua yang tidak atau kurang memperhatikan pendidikan anaknya, acuh tak acuh, tidak memperhatikan kemajuan belajar anak-anaknya, akan menjadi penyebab kesulitan belajarnya. Yang keduanya atau B, yang A tadi saya katakan cara mendidik anak, yang keduanya B, hubungan orang tua dan anak. Sifat hubungan orang tua dan anak sering dilupakan. Faktor ini penting sekali dalam menentukan kemajuan belajar anak. Yang C-nya harus diperhatikan tadi adalah contoh bimbingan dari orang tua. Orang tua merupakan contoh terdekat dari anak-anaknya. Segala yang diperbuat oleh orang tua tanpa disadari akan ditiru oleh anak-anaknya. Karenanya sikap orang tua yang bermalas-malasan tidak baik, hendaknya dibuang jauh-jauh. Demikian juga belajar memerlukan bimbingan dari orang tua agar sikap dewasa dan tanggung jawab belajar tumbuh pada diri anak-anaknya. Yang keduanya adalah susunan rumah tangga. Yang keduanya adalah suasana rumah tangga. Suasana keluarga yang sangat ramai, gaduh. Tidak mungkin anak dapat belajar dengan baik. Anak akan selalu terganggu konsentrasinya sehingga sukar untuk belajar. Demikian juga suasana rumah yang selalu tegang, selalu banyak cekcok di antara anggota keluarga, selalu ditimpa kesedihan antara ayah dan ibu, selalu cekcok atau selalu membisu, akan mewarnai suasana keluarga yang melahirkan anak-anak tidak sehat mentalnya. Kemudian yang ketiganya, karena faktor keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga itu digolongkan ke dalam ekonomi yang kurang miskin, atau yang kedua ekonomi yang berlebihan atau kaya. Keadaan ini akan menimbulkan kurangnya ekonomi yang kurang, itu akan menimbulkan kurangnya alat belajar, kurangnya biaya yang disediakan oleh orang tua, tidak mempunyai tempat belajar yang baik, atau bahkan ekonomi yang berlebihan atau kaya. Karena ini sebaliknya dari segala keadaan yang pertama. Di mana ekonomi keluarga berlimpah ruah, mereka akan menjadi segan belajar karena ia terlalu banyak bersenang-senang. Mungkin juga ia dimanjakan oleh orang tuanya. Orang tua tidak tahan melihat anaknya belajar dengan bersusah payah. Keadaan seperti ini akan dapat menghambat kemajuan belajar anak. Kemudian B, faktor sekolah. Yang dimaksud sekolah antara lain guru. Guru dapat menjadi sebab kesulitan belajar apabila A, guru tidak qualified, baik dalam pengambilan metode yang digunakan atau dalam mata pelajaran yang dipegangnya. B, hubungan guru dengan murid kurang baik, kasar, suka marah, suka mengejek, tak pernah senyum, tak suka membantu anak, suka membentak dan lain-lain. Tak pandai menerangkan, sinis, sombong. Yang ketiga, jengkel, tinggi hati, pelit, dan memberi angka tak adil dan lain-lain. Yang ketiga, guru-guru. Yang C, guru-guru menuntut standar pelajaran di atas kemampuan anak-anaknya. Yang D, guru tidak memiliki kecakapan dalam usaha diagnosis kesulitan belajar. Misalnya dalam bakat, minat, sifat, kebutuhan anak-anak, dan sebagainya. Yang E, metode mengajar guru yang dapat menimbulkan kesulitan belajar antara metode mengajar yang mendasarkan diri pada latihan mekanis, tidak disasarkan pada pengertian. Keduanya, guru dapat mengajar tidak menggunakan alat peraga. Guru dalam belajar tidak menggunakan alat peraga dan memungkinkan semua alat indahnya berfungsi. Yang ketiganya, metode mengajar dan menyebabkan murid pasif. 4. Metode mengajar tidak menarik, kemungkinan materinya tinggi atau tidak menguasai bahan. Yang kelima, guru hanya menggunakan satu metode saja dan tidak bervariasi. Yang keduanya, faktor alat. Alat pelajaran yang kurang lengkap membuat penyajian pelajaran tidak baik, terutama pelajaran yang bersifat praktikum. Kurangnya alat laboratorium akan banyak menimbulkan kesulitan belajar.
Yang ketiganya kondisi gedung, terutama ditunjukkan pada ruang kelas, ruang tempat belajar anak. Ruang harus memenuhi syarat kesehatan seperti ruang harus berjendela, dinding harus bersih, lantai tidak becek, keadaan gedung yang jauh dari tempat keramaian. Dan yang keempatnya adalah kurikulum yang kurang baik, misalnya bahan-bahannya terlalu tinggi, pembagian bahan tidak seimbang, adanya pendataan materi. Yang kelima, waktu sekolah dan sifat disiplin kurang. Apabila waktu sekolah masuk sore, siang, malam, maka kondisi anak tidak lagi dalam keadaan optimal untuk menerima pelajaran. Kayaknya faktor mass media dan lingkungan sosial. Faktor mass media dan lingkungan meliputi faktor mass media meliputi bioskop, TV, surat kabar, majalah, buku-buku komik yang ada di sekeliling kita. Hal ini akan menghambat belajar apabila anak terlalu banyak waktu yang dipergunakan untuk itu hingga lupa akan tugas belajarnya. Keduanya di lingkungan sosial, teman bergaul pengaruhnya sangat besar dan lebih cepat masuk ke dalam jiwa anak-anak kita. Yang B, lingkungan tetangga, corak kehidupan tetangga, misalnya suka main judi, minum arak, menganggur, pedagang tidak suka belajar, akan mempengaruhi anak-anak yang bersekolah. Minimal tidak ada motivasi bagi anak untuk belajar. C-nya aktivitas dalam masyarakat, terlalu banyak berorganisasi, kursus ini dan itu akan menyebabkan belajar anak menjadi terbengkalai. Kemudian dikatakan bahwa di dalam masalah kesulitan belajar itu berarti kita harus segera mengatasi kesulitan belajar tersebut. Dengan cara apa? Dapat dilakukan di dalam 6 tahapan. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pengolahan data. Yang ketiga, diagnosis. Yang keempat, prognosis. Yang kelima, treatment, perlakuan. Yang keenam, evaluasi. Maka harus kita hadirkan bahwa pengumpulan data untuk menentukan sumber penyebab kesulitan diperlukan banyak informasi. Untuk memperoleh informasi tersebut, maka perlu diadakan suatu pengamatan langsung yang disebut dengan pengumpulan data. Yang pertama, observasi, kunjungan rumah, case study, case history, daftar pribadi, meneliti pekerjaan anak, tugas kelompok, yang terakhir melaksanakan tes, baik tes IQ maupun tes prestasi. Kemudian pengolahan data. Pengolahan data dan langkah-langkah yang dapat ditempuhnya adalah identifikasi kasus, membandingkan antar kasus, membandingkan hasil tes, dan menarik kesimpulan. Ketiganya, diagnosis adalah keputusan penentuan mengenai hasil dari pengolahan data. Diagnosis ini dapat berupa hal-hal sebagai berikut. A. Keputusan mengenai jenis kesulitan belajar anak. B. Keputusan mengenai faktor-faktor yang ikut menjadi sumber penyebab kesulitan belajar. C. Keputusan mengenai faktor utama penyebab kesulitan belajar dan sebagainya. Yang keempat, prognosis. Prognosis artinya lamaran. Prognosis artinya ramalan. Apa yang telah ditetapkan dalam tahapan diagnosis akan menjadi dasar utama dalam menyusun dan menetapkan ramalan mengenai bantuan apa yang harus diberikan kepadanya untuk membantu mengatasi masalahnya. Dalam hal ini dapat berupa bentuk treatment yang harus diberikan, bahan materi yang diperlukan, metode yang akan digunakan, alat-alat bantu belajar, mengajar yang diperlukan, waktu kapan kegiatan itu dilaksanakan. Yang kelima, treatment, perlakuan. Perlakuan di sini maksudnya adalah pemberian bantuan kepada anak yang bersangkutan yang mengalami kesulitan belajar. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi ini maksudnya untuk mengetahui apakah treatment yang diberikan tersebut berhasil dengan baik, artinya ada kemajuan atau bahkan gagal sama sekali. Dan kita harus mengerti, harus mengetahui bahwa anak-anak itu ada beberapa golongan di dalam menerima pelajaran. Ada anak yang cepat dalam belajar, ada anak yang lambat dalam belajar, dan anak-anak yang kreatif. Maka kita harus bisa mengetahui hal-hal tersebut. Dan yang terakhir adalah peranan guru di dalam proses belajar. Dalam proses belajar mengajar, guru punya tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberikan fasilitas belajar bagi murid-muridnya untuk mencapai tujuannya. Guru mempunyai tanggung jawab
untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas, membantu proses perkembangan anak. Penyampaian materi pelajaran hanyalah merupakan salah satu di berbagai kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses yang dinamis dalam segala fase dan proses perkembangan anak. Maka harus ketahui bahwa fungsi kita mempelajari mengenai kesulitan belajar ini adalah yang pertama, bahwa sebab-sebab kesulitan belajar itu karena sebab-sebab individual. Artinya tidak ada dua orang yang mengalami kesulitan belajar itu sama persis penyebabnya, walaupun jenis kesulitannya sama. Yang keduanya, sebab-sebab kesulitan belajar itu karena apa? Karena sebab-sebab yang kompleks. Artinya seorang yang mengalami kesulitan belajar karena sebabnya bermacam-macam. Mungkin itu yang saya bisa presentasikan mengenai masalah kesulitan di dalam belajar, bahwa kesulitan di dalam belajar itu mempunyai banyak sebab-sebab, tidak hanya faktor individual tetapi bisa disebabkan karena faktor-faktor yang kompleks. Mudah-mudahan kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi waladun sholihun, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dan kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemudahan untuk mendapatkan ilmu, mengajarkan ilmu, seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mubarak. Andaikan ketetapan Allah engkau wafat besok, apa yang akan engkau lakukan pada hari ini? Maka Abdullah ibnu Mubarak mengatakan, nasr mengajarkan ilmu, karena hanya dengan mengajarkan ilmu orang itu akan bisa terus hidup. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.